الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Santri Milenial. Kali ini kita insya Allah akan mencoba untuk menggali bait ke-17 dan 18 dari kitab Al-Ala. Bait ke-17 dan 18 ini tentang kekalnya orang yang berilmu. Ahul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa awsaluhu tahtan turabi ramimu wa dhul jahli maytun wa yamshi ala thara yadhunnu minal ahya'i wa huwa عظيم. Ahul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi. Wong duwe ilmu urip langgeng sause mati. Wa awsaluhu tahta turabi ramimu. Dene adan-adane bosok ning ngisor bumi. Orang yang berilmu, akhul ilmi adalah orang yang punya ilmu, orang yang menjadi temannya ilmu itu hayyun, pasti akan tetap hidup, khalidun, dia akan kekal ba'da mautihi, setelah matinya. Wa usaluhu tahta turabi ramimu, walaupun tulang-tulangnya telah hancur pun. Wadul jahli, sementara orang yang bodoh itu maitan, sejatinya dia telah mati. Wahwa yamshi ala thara, walaupun orangnya itu masih berjalan, masih hidup di atas bumi. Yadhunnu minal ahya, orang mengira dia masih hidup, padahal wahwa adimu, padahal dia telah tiada. Satu tamparan keras bagi kita untuk mengukur diri kita sendiri, masuk dalam kategori yang mana kita. Apakah kita masuk akhul ilmi, orang yang mempunyai ilmu, atau wadul jahli, atau orang yang mempunyai sifat jahil. Jahil, dia tidak tahu karena dia tidak ingin mencari tahu, dan bahkan dia tidak sadar bahwa dia ternyata tidak tahu. Dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Dua pilihan itu. Jadi orang yang mempunyai ilmu itu walaupun sudah tiada, bahkan mungkin jasadnya atau bahkan tulang belulangnya sudah sirna dari bawah muka bumi, tetapi karyanya, ilmunya, namanya masih hidup. Misalkan apa yang kemudian terjadi, ya, kita mengenal ada Nabi Adam, Nabi Muhammad, Nabi Musa. Yang bukan Nabi, ada keluarga Imran misalkan, atau Luqmanul Hakim, ada Nabi Muhammad, ada Imam Nawawi misalkan, ada Pangeran Diponegoro, ada Imam Ghazali, ada Imam Abul Hasan Asy'ari, ada Imam Syafi'i. Mereka adalah orang yang sudah meninggal, tidak lagi ada di muka bumi, sudah ada di alam lain. Tetapi ilmu-ilmu mereka, kitab-kitab mereka, ajaran-ajaran mereka itu masih kekal sampai sekarang. Kenapa? Karena ilmu membuat nama mereka kekal, walaupun itu bukan tujuan.
tujuannya tetap ridha Allah, tetapi bonusnya adalah mereka tetap disebut oleh orang di zaman sekarang. Tetapi orang yang wadul jali, orang yang bodoh, karena tidak punya ilmu, maka sirnalah walaupun dia masih hidup, tetapi karena tidak bisa memberikan satu nilai tambah keilmuan, tidak memberikan pengajaran, tidak mau belajar, maka hakikatnya mereka adalah orang yang sudah mati walaupun masih berjalan, masih bernafas di atas muka bumi. Karena ilmu itu mampu membawa pemeluknya, yang mempunyainya, yang membawanya itu punya dua kekekalan. Karena yang pertama adalah ilmu itu memang akan kekal, kecuali Allah cabut nanti dari muka bumi. Dan amal dari ilmu itu juga kekal. Apalagi orang itu menyebarkan ilmunya, maka akan bertambah lagi keilmuan, bertambah lagi, berkembang lagi, apalagi disebarkan ke banyak orang. Dan amal yang dari ilmu itu akan kekal karena dia tercatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tercatat oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tahu, menyaksikan. Dan amal yang didasari ilmu ya pasti akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah itu jelas sudah menjelaskan bahwa apa yang di sisi Allah itu adalah kekal. Yang kedua, setelah ilmu dan amalnya itu kekal, orangnya juga kekal namanya. Imam Nawawi punya kitab Riyadhus Shalihin, Azkar Nawawi misalkan, Ustaz Arifin, beliau menyebarkan ilmu, ya tentu pengarangnya juga akan disebut, oh Imam Nawawi pernah membuat buku ini, dan buku itu memberikan banyak manfaat keilmuan dan juga membawa pada amal, maka tentu penulisnya juga akan kekal, disebut sampai sekarang. Ada peribahasa, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Nama pasti harusnya adalah nama yang baik, dan orang yang meninggalkan ilmu pasti namanya baik, walaupun itu adalah ilmu yang sifatnya keduniawian. Einstein misalkan dengan teori relativitas, Newton misalkan dengan hukum Newtonnya, dan yang lain sebagainya. Kita tahu bahwa manusia paling tidak itu dibagi menjadi 5. Manusia wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Jangan sampai kita menjadi manusia yang makruh dan haram. Sebisa mungkin menjadi manusia yang sunnah dan wajib, bermanfaat bagi orang lain. Kemanfaatannya ditunggu-tunggu orang lain. Paling tidak salah satunya adalah dengan ilmu. Kalau kita membaca Quran, paling tidak dalam surat Az-Zumar ayat 39 disebutkan bahwa apakah orang-orang yang beribadah di waktu malam dengan bersujud dan berdiri, dia merasa takut kepada hari akhirat dan mengharapkan rahmat Rabb-Nya? Katakanlah, apakah sama kedudukan antara orang yang mengetahui, yang berilmu, dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Tentu jawabannya adalah tidak sama. Yang satu dengan terangnya ilmu, yang satu dengan kegelapan, gelap dan terang adalah pasti sesuatu yang berbeda. Idza matal insan inqata'a amaluhu illa thalath, shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bih wa walidatin wa waladin shalihin yatba'uh. Orang yang meninggal terputus amalannya kecuali 3: sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Ilmu yang dimanfaatkan mampu membuat amal itu tidak terputus walaupun sudah meninggal. Karena ilmu itu dimanfaatkan, disebarkan, orang mengamalkan itu, maka orang yang menyebarkan mendapatkan juga manfaatnya. Orang yang menyebarkan mendapat juga manfaatnya, akhirnya jadi kekal.
Ibnu Mas'ud pun berkata, sudah mencukupi jika rasa takut kepada Allah itu dikatakan sebagai ilmu, dan sudah mencukupi jika kesombongan dikatakan sebagai kebutuhan. Jadi yang dimaksud ilmu di sini itu tidak hanya sesuatu yang sifatnya orang itu dia alim, punya banyak pengetahuan mengenai agama, mengenai dunia, tidak. Tapi orang kalau dia sudah merasa takut pada Allah, sudah cukup dia dikatakan sebagai orang yang berilmu. Kenapa? Karena pokok ilmu itu adalah, tujuan adalah yakhsyallah, agar dia itu menjadi orang yang takut pada Allah. Innama yakhsyallah min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Kenapa ilmu apapun itu, apalagi ilmu agama, harus mengantarkan pada rasa takut kepada Allah? Itulah tujuan dari ilmu sejatinya. Barang siapa meniti jalan untuk menuntut ilmu, Allah mempermudah jalannya menuju surga. Para malaikat merendahkan sayapnya sebagai keridhaan kepada penuntut ilmu. Orang yang berilmu akan dimohonkan ampunan oleh penduduk langit dan bumi, sehingga ikan yang di dasar laut pun ikut memohonkan ampunan. Dan kelebihan seorang alim dibanding dengan ahli ibadah adalah seperti rembulan. Keutamaan rembulan pada malam purnama atas seluruh bintang. Para ulama adalah pewaris Nabi. Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, yang mereka wariskan adalah ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu itu, maka dia tentu sudah mewariskan atau mengambil bagian yang banyak dari apa yang diwariskan oleh Nabi. Maka sebisa mungkin kita bisa belajar ilmu, mendapatkan ilmu, apalagi ilmu yang fardu ain, yang wajib ain. Apa itu? Ilmu agama yang mengantarkan pada yakhsyallah. Ada satu perkataan dari Buya Hamkah yang menarik, adalah kalau hidup sekedar hidup, maka babi di hutan pun juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, maka kera pun juga bekerja. Orang yang sekedar hidup seperti babi dan kera, ketika mereka tiada, bahkan ketika hidup itu sudah dianggap seperti yang mati, tidak berguna. Walaupun ya tetap ada berguna, tetapi secara umum karena mereka tidak mewariskan satu ilmu pengetahuan, maka ya dikatakan ya seolah-olah seperti ada atau tiadanya itu ya nggak masalah gitu kan. Nah, maka agar manusia menjadi orang yang kekal ilmu dan amalnya, kekal namanya dan itu sebagai bonus, tapi yang penting adalah amal dan ilmunya untuk menuju ke Allah, maka kita harus menjadi orang yang berilmu. Mari kita jadi orang yang berilmu agar bisa kekal di akhirat dengan nikmat karena sudah beramal kepada Allah dengan ikhlas, dan kekal karena kita mendapatkan ilmu dan ilmu itu kita sebarkan sehingga namanya akan kekal. Mari kita menjadi orang yang berilmu, mengamalkan ilmu dan menyebarkan ilmu. Semoga bermanfaat. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.